Dini hari, di antara lelap tidur seorang wanita bersama anaknya. Sepasang tangan mencengkrap erat batang lehernya. Ia coba melawan, namun sia-sia. Meregang nyawa, lalu hening setelahnya. Si pria ingin membuat alibi, lakukan bunuh diri. Namun niatnya itu tak terjadi. Ia keluar rumah, lalu pergi. Selamat pagi. Iya, pagi Pak. Maaf, bisa ditujukan lokasi atau ruangan dari Poli Desa? Oh, di sana Pak. Sebelah sana. Iya. Siap. Ada apa ya? Kok tiba-tiba ada polisi? Saat pagi, polisi yang menerima laporan terjadinya pembunuhan mendatangi lokasi, lakukan olah tempat kejadian perkara serta identifikasi. Yang telah terjadi dengan pria itu, mengapa ia membunuh dan siapa yang dibunuh. Menjadi seorang bidan desa, Ajeng tak lelah melayani, juga tak mengenal waktu. Pribadinya yang baik, ada saja warga desa yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tadi saya cek, kandungannya bagus, nggak ada masalah insya Allah. Alhamdulillah. Berarti saya bisa melahirkan normal ya, Bu? Ya bisa insya Allah. Nih ya, saya kasih resep vitaminnya. Oh iya Mas, jangan lupa istrinya diajak jalan-jalan kalau pagi biar persalinannya lancar. Siap Bu Bidan. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Iya, terima kasih. Bu Bidan, gimana kondisi kehamilan saya? Alhamdulillah sehat, baik, detak jantungnya juga normal. Di poliklinik desa, Ajeng praktik hampir setiap hari. Sikap dan perilaku Ajeng yang ramah dan sopan membuat warga merasa nyaman. Iya Bu Bidan, saya juga kapok beres rumah sendirian. Habisnya suami saya masih di luar kota, jadinya saya kerja sendirian. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting dijaga ya. Iya Bu Bidan. Ini saya kasih resep vitaminnya. Ya. Terima kasih Bu Bidan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Warga saya datang ke sini, ke tempatnya dia. Kan alatnya ada di sini, sama Bu Anis ya sudah ke rumah saja gitu. Ya sudah di sini. Oh selalu di sini ya? Iya, iya. Kalau buka praktek Bu ya, itu dari jam berapa Bu? Tidak tentu, namanya orang desa. Terus orang melahirkan kan juga nggak tentu, kadang pagi, kadang gitu. Ya kadang malam, ya gitu.
Mbak Ajeng, Mbak. Pak Heru, Mbak. Kecelakaan motor. Astagfirullahaladzim. Ajeng terperanjat ketika mendapat kabar suaminya kecelakaan. Ia lalu beranjak pergi menuju ke rumah sakit. Lalu bagaimanakah kondisi sang suami usai mengalami kecelakaan? Waspada akan kembali setelah jeda. Kalau kamu masih bersikap seperti ini lagi, aku akan kasih pelajaran sama kamu. Kecelakaan yang menimpa Heru berakibat ia harus menjalani operasi ringan di bagian kepala. Ada perubahan sikap pada Heru setelah mengalami kecelakaan. Mau kemana kamu, Bu? Pagi-pagi udah mau berangkat. Ibu tuh ditugasin di Puskesmas Melati. Jadi berangkatnya harus lebih pagi. Bu, kamu kok ini tetap mau berangkat? Kan udah tahu Bapak habis operasi. Bukannya diurusin dulu malah tetap mau kerja. Bapak ini kenapa sih? Setelah kecelakaan motor, marah-marah mulu. Obat, sarapan udah disiapin buat Bapak sama Dede. Kamu ini ya, Bu? Dikasih tahu suami kok malah sewot, malah ngel. Aduh Pak, malu Pak, masih pagi udah ribut. Ada seteru ketika hantu curiga menguasai Heru. Sementara Ajeng meradang dibuatnya. Tatkala Ajeng pulang malam, tanda tanya penuhi kepala Heru. Lalu ia mudah naik pitam. Aduh. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang? Bapak kenapa sih? Aku baru pulang kerja bukan disambut, malah marah-marah. Kamu dari mana? Bapak lupa ya? Kan saya ditugasin di Puskesmas Melati. Jaraknya jauh, pasiennya banyak. Wajar kalau saya pulangnya telat. Kamu jangan bohong ya. Kamu tuh nggak biasanya pulang sampai malam kayak begini. Kamu tuh beneran kerja atau pergi sama teman kamu? Bapak kenapa sih? Kok malah nuduh-nuduh? Saya capek Pak pulang kerja. Udah deh, saya nggak mau ribut. Capek tahu nggak Pak? Ajeng tak mau menanggapi lebih perilaku Heru yang curiga. Malah ditinggalin. Heru mudah dikuasai rasa cemburu. Ketika suatu malam Ajeng dijemput seorang lelaki yang meminta bantuan untuk proses melahirkan. Iya, ada apa? Bu, tolongin Bu, istri saya mau melahirkan Bu. Air ketubannya udah keluar banyak Bu. Istri saya udah nggak kuat Bu. Ya udah baik, tar dulu ya. Tunggu, saya ambil perlengkapannya dulu. Oh iya Bu. Burannya Bu, jangan lama-lama ya Bu. Sama siapa dia? Malam-malam begini mau kemana? Kapan pamit-pamit segala. Awas kalau kamu pulang. Saat Ajeng pulang dari kerja, amarah Heru menyalak. Duduk sini. Habis pergi sama siapa kamu? Baru pulang jam segini. Tadi Mas Putra, istrinya mau lahiran di rumah. Jadi dijemput pakai motor. Bohong kamu ya? Bapak kenapa sih? Pak, ibu ini kan bidan. Kalau ada yang minta bantuan ya wajar dong kalau ibu tuh siap melayani.
Alasan aja kamu. Bapak kenapa sih curigaan begini? Bu, kalau kamu masih bersikap seperti ini lagi, aku akan kasih pelajaran sama kamu. Semenjak kecelakaan itu, menurut keterangan dari tersangka tuh dia memang sering mengalami pusing kepala, ya kan? Ditambah hasil keterangan penyidikan juga bilang kalau dia ini mempunyai sifat yang berbeda dengan sebelum dia terjadi kecelakaan, di mana dia sering curiga. Ajeng yang tak tahan dengan perilaku Heru lalu mengadu kepada ayahnya. Sikapnya banyak berubahnya, Pak. Sering marah-marah, cemburuan gak jelas. Itu artinya kamu disayang sama suami. Masa suami cemburu gak boleh? Tapi menurut Ajeng, perilakunya gak baik, Pak. Masa Ajeng bantuin orang lahiran, malah dicemburuin yang enggak, Pak. Yang lebih parah, Mas Heru ngancem Ajeng, Pak. Apa? Kamu diancam sama Heru? Heru diam-diam menyusul Ajeng ke rumah orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Oh, kamu di sini? Aku cariin kemana-mana. Buat apa kamu ke rumahnya Bapak? Kamu kenapa sih, Pak? Datang-datang marah-marah. Emangnya aku salah main ke orang tua aku sendiri? Ada apa nih Heru? Kalau ada masalah kan bisa diomongin baik-baik. Ini Pak, anak Bapak Ajeng. Pulangnya suka malam. Jangan ngomong sembarangan kamu Heru. Ajeng sudah cerita semua sama saya. Kamu pakai curiga-curiga dan cemburu-cemburu gak jelas. Pakai ngancem-ngancem anak saya lagi. Keluar kamu sekarang. Ayo keluar. Perseteruan keduanya berakhir dengan kata usir. Lalu Heru bergidik. Pertengkaran menyisakan bara. Akankah Heru dan Ajeng bisa saling menerima? Tetaplah diwaspada. Enggak. Pokoknya Bapak bukan selera Ibu lagi. Titik. Mendingan Bapak pergi. Ajeng yang merasakan tekanan dalam rumah tangga, lalu ia curahkan juga perasaan yang dialaminya kepada sesama rekan kerja. Mbak Ajeng, kenapa Mbak? Kok ngelamun? Lagi berantem ya Mbak sama Pak Heru? Saya juga bingung, Mas. Semenjak Mas Heru operasi kecelakaan, sikapnya berubah banget. Berubah gimana Pak? Saya pulang telat. Curigaan. Udah gitu, saya ke rumah orang tua saya, malah marah-marah. Ya udah, sekarang Mbak Ajeng yang sabar ya. Semoga Pak Heru bisa berubah lagi. Makasih Mas doanya. Iya sama-sama. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu Mbak ya. Masih ada kerjaan. Cerita Ajeng pada rekannya serasa melegakan hatinya. Buntu cerita pertengkaran antara Ajeng dengan suaminya bikin sang ayah menginap di rumahnya. Kehadiran ayahnya bikin Ajeng tenang dan bahagia. Mbak besar. Ya Kek, aku udah makan yang banyak Kek. Hebat cucu kakek. Oh iya Jeng, malam ini Bapak mau pamit pulang. Apa Pak? Kan Bapak belum lama nginep di sini. Iya. Bapak nggak enak di sini lama-lama. Kan di rumah Bapak ada yang dikerjain. Tapi Pak, Ajeng sama Dede kan masih rindu sama Bapak. Iya Kek, aku masih ingin main sama kakek. Iya.
Nanti Bapak kesini lagi. Ajeng, kamu baik-baik ya. Heru, saya titip Ajeng sama cucu kakek. Namun tak ada yang menyangka jika malam itu menjadi malam pertemuan terakhir Ajeng dan ayahnya. Iya Pak, Bapak nggak usah khawatir ya. Jangan nakal ya. Bapak pulang. Jangan berantem lagi. Assalamualaikum. Bapak kalau ada maunya, baik-baikin deh. Hah? Kemarin aja marah-marah, nuduh-nuduh. Enggak. Pokoknya Bapak bukan selera ibu lagi. Titik. Mendingan Bapak pergi. Suasana kemesraan lalu berubah seketika saat ada penolakan dari sang istri. Amarah Heru tak terkendali. Heru terbakar emosi. Lalu inilah yang terjadi. Awas kamu. Malam itu, bidan Ajeng tewas di tangan suaminya. Sementara Heru setelah kejadian lalu niat untuk bunuh diri, namun tak dilakukan. Heru lalu menyerahkan diri ke kantor polisi. Ada apa, Pak? Ayo silakan duduk. Silakan. Saya mau melaporkan pembunuhan terhadap istri saya, Pak. Apa? Pembunuhan? Di mana lokasinya? Di Poli Bersalin, Desa Ketah. Saya yang sudah membunuhnya. Warga gempar ketika mendengar kabar kematian seorang bidan desa bernama Haniseh di dalam rumahnya di Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Jadi pada tanggal 13 Januari 2022, saudara AHN itu dia mendatangi Polsek Suboh ya, sekitar 5.30 pagi. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasannya dia telah membunuh istrinya, yaitu adalah bidan desa dengan inisial HN, ya, usia 40 tahun. Dan situlah ditemukan korban ya, sudah dalam kondisi meninggal dunia karena saat itu sudah dalam kondisi kaku, dan juga di situ ada anaknya dari korban dan tersangka berusia 6 tahun. Namun yang tidak disangka, ternyata sang bidan tewas dibunuh oleh suaminya sendiri berinisial ADP. Usai membunuh, ADP menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui segala perbuatannya. Hasil pemeriksaan polisi terungkap
ADP membunuh istrinya karena memiliki sifat curiga serta cemburu yang berlebihan hingga membuatnya sakit hati. Kesimpulan penyidik, motifnya memang dari tersangka ini yang memang kepribadian mempunyai temperamental, dia ini menduga bahwa istrinya mempunyai laki-laki lain. Mula sangat-sangat menyesal Pak Ki. Ke pihak keluarga sedari bini nikah. Mohon maaf kini sadalum-dalum maksud kula minta maaf Pak.